Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Ramona dengan NIM 2201072. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan obat paten dan obat generik. Nah, banyak yang beranggapan obat paten itu lebih baik dan lebih terpercaya karena harganya terbilang mahal, sedangkan obat generik yang memiliki harga murah dianggap memiliki kualitas yang rendah. Namun, benarkah anggapan seperti itu? Yuk simak penjelasannya. Jadi, apa sih obat paten dan obat generik itu? Jadi, obat paten merupakan obat yang ditemukan berdasarkan riset dan memiliki masa hak paten terhadap produksi dari obat tersebut. Di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, masa berlaku dari hak paten adalah 20 tahun. Jadi, selama kurun waktu 20 tahun, obat yang ditemukan tidak boleh diproduksi atau dipasarkan oleh perusahaan farmasi lain. Komposisi dari obat baru tersebut juga tidak boleh ditiru, kecuali jika perusahaan farmasi telah meminta izin dan membayar royalti atau imbalan kepada pemilik hak paten. Komposisi dari obat baru tersebut juga tidak boleh ditiru, kecuali jika perusahaan farmasi telah meminta izin dan membayar royalti atau imbalan kepada pemilik hak paten. Terus, obat generik itu apa? Obat generik sendiri merupakan obat paten yang telah habis masa patennya, sehingga obat tersebut dapat diproduksi oleh hampir semua perusahaan farmasi tanpa harus membayar royalti. Yang biasanya obat generik ini dipasarkan dengan nama resmi International Non-Proprietary Name atau INN, atau nama generik internasional yang ditetapkan dalam Farmakope Indonesia atau buku standar lainnya untuk zat yang berkhasiat yang dikandungnya. Tahu nggak sih kalau obat generik itu dibagi menjadi dua, yakni obat generik bermerek dan obat generik berlogo. Obat generik berlogo sendiri merupakan obat yang dinamai sesuai dengan kandungan zat aktifnya, yang memiliki logo generik dengan lingkaran hijau garis-garis putih yang menandakan obat telah lulus uji dan dapat digunakan untuk semua lapisan masyarakat. Sedangkan obat generik bermerek dinamai sesuai dengan keinginan dari produsen farmasi yang memproduksinya. Kemudian, apa saja contoh dari obat paten yang sering kita temui? Salah satu contohnya di sini ada aspirin dan juga amoksan. Sedangkan untuk contoh dari obat generik ada asam mefenamat yang merupakan salah satu contoh atau salah satu golongan obat keras. Perbedaan obat generik bukan pada khasiatnya, namun perbedaannya dapat pada proses produksi, pemasaran, maupun harganya. Obat generik dan obat paten sebenarnya memiliki bahan aktif yang sama, sehingga tentu saja memiliki cara kerja serta khasiat yang sama. Perbedaan antara obat generik dan obat paten lebih kepada perbedaan bentuk, warna, kemasan, serta bahan tidak aktif lainnya yang digunakan. Perbedaan yang paling mencolok dari obat paten dan obat generik adalah harganya. Obat generik memiliki harga yang lebih murah karena perusahaan yang memproduksinya tidak perlu lagi mengeluarkan biaya penelitian serta biaya pemasaran. Berbeda dengan obat paten, harganya cenderung lebih mahal. Karena terkait dengan adanya hak paten ini, penting bagi pabrik atau perusahaan obat yang pertama kali menemukan bahan aktif obat tersebut, karena digunakan untuk mengembalikan biaya penelitian, biaya produksi, serta biaya pemasaran yang telah dikeluarkan. Persamaan obat paten dan obat generik. Yang pertama, obat paten dan obat generik sama-sama termasuk ke dalam golongan obat yang resmi beredar di Indonesia. Yang kedua, obat paten dan obat generik dibuat sama dalam segi kualitas, dosis, sediaan, rute pemberian, dan efek terapinya. Yang ketiga, dari segi fungsinya. Fungsi dari obat yang sebenarnya adalah menyembuhkan penyakit. Obat paten dan obat generik adalah obat yang mempunyai fungsi yang sama, yaitu bisa menyembuhkan penyakit selama dikonsumsi sesuai dengan aturan dan juga dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Setiap obat juga akan dilengkapi dengan aturan minum atau aturan konsumsi, sehingga obat tidak akan dikonsumsi berlebihan. Jika dikonsumsi berlebihan, maka dapat membahayakan diri sendiri. Kemudian persamaan yang ketiga,
Obat paten dan obat generik dijual di tempat yang sama. Kedua golongan obat ini bisa kita beli di toko obat, apotek, atau tempat obat lainnya yang sudah memiliki izin untuk menjual obat, sehingga kita tidak perlu khawatir karena obat-obat tersebut pasti terpercaya. Selanjutnya, kekurangan dari obat paten dan obat generik. Obat paten memiliki harga yang sangat mahal karena membutuhkan biaya untuk pematenan atau lisensi promosi dan desain kemasan khusus. Kedua, hak paten diketahui berlaku hingga 20 tahun dan saat masa paten tersebut habis, maka pihak perusahaan farmasi pun tidak dapat memperpanjang hak patennya. Yang ketiga, memerlukan biaya yang tidak sedikit dalam melakukan penelitian. Kemudian kekurangan obat generik. Yang pertama, diproduksi setelah habis hak patennya. Kedua, tidak melakukan penelitian dan pengembangan awal. Ketiga, tidak menggunakan promosi. Keempat, kemasan yang sederhana sesuai dengan ketentuan dan persyaratan Badan POM, diberi logo generik dan nama sesuai dengan kandungan bahan aktifnya. Obat paten dan obat generik, adapun kelebihan yang pertama yaitu bagian harga. Untuk harga obat generik berkali-kali lipat lebih rendah dibandingkan obat paten. Rendahnya harga obat generik bukan disebabkan oleh rendahnya kualitas obat, melainkan karena tidak adanya biaya tambahan yang harus dikeluarkan untuk penemuan atau pematenan. Adapun di sisi lainnya, obat paten yang harganya tinggi bukan berarti karena ingin mengambil keuntungan, karena harga yang melambung tinggi ini diakibatkan oleh beratnya biaya produsen farmasi untuk menutupi biaya-biaya sebagai berikut. Pertama, ada biaya-biaya yang berkaitan dengan penemuan. Yang kedua, ada keperluan produksi massal. Dan yang terakhir, adanya biaya untuk keperluan pemetaan. Perlu diketahui, biaya pematenan suatu obat merupakan komponen biaya terbesar dari proses produksi. Tidak heran jika sekaligus menyebabkan mahalnya harga obat paten. Untuk aspek yang kedua adalah efek samping. Baiklah, adapun kelebihan yang kedua adalah pada efek samping obat. Obat paten adalah obat yang baru ditemukan dan dipasarkan. Oleh sebab itu, tidak tertutup kemungkinan masih terdapat efek negatif atau efek samping yang belum diketahui. Berkaitan dengan obat tersebut, dalam sejarah kefarmasian, banyak kisah tentang obat paten yang tiba-tiba ditarik dari peredaran dari masyarakat, karena ternyata efek samping yang berbahaya bagi tubuh, sedangkan obat generik memiliki potensi efek negatif yang lebih rendah dibandingkan obat paten. Hal ini terjadi karena pada hakikatnya obat generik merupakan lanjutan obat paten. Karena itu, masa pengamatan obat lebih lama ketimbang obat paten. Bila ada efek negatif yang berkaitan dengan obat tersebut, telah diketahui dan dideteksi lebih awal, yaitu saat obat generik ini masih dalam bentuk obat paten. Jadi, secara klinis, efek samping obat generik lebih dapat diantisipasi. Adapun faktor yang terakhir adalah kualitas obat generik mengandung unsur dan komponen yang sama seperti obat paten. Sistem produksinya pun diatur sedemikian rupa. Standar produksi obat yang bermutu. Sejak bulan Agustus 2007, semua di Indonesia harus menjalani uji mutu termasuk memenuhi metode cara pembuatan obat yang baik, CPOB, dan uji BA/BE atau biolabilitas dan bioekuivalensi dengan memenuhi metode dan jenis uji tersebut. Setiap obat generik yang dipasarkan telah memenuhi standar mutu. Baiklah, itulah perbedaan antara obat paten dan obat generik. Semoga kita dapat sama-sama membedakannya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.